Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan 18 intensif USP. Kali ini kita bahas tentang listrik statis. Yang kita pelajari adalah tentang hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb, nanti juga ada medan sebetulnya, tapi di sini spesifikasikan untuk hukum Coulomb ya. Terus ada juga tentang kapasitor ya, kapasitor energi yang tersimpan dalam kapasitor juga ada ya. Ya, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Di sini diketahui bahwa ada tiga buah muatan listrik terletak di sudut segitiga sama sisi ABC. Kita gambar. Ini bebas ya, kamu mau tentukan letak A-nya di mana, B-nya di mana, terserah. Kalau Miss bikinnya begini saja. Nah, panjangnya AB sama dengan BC yaitu 5 cm. 5 cm ya. Karena dia segitiga sama sisi, berarti semua sisinya kan sama panjangnya. Ini. Terus, QA adalah minus 1 μC. QB sama dengan QC yaitu 10 μC. 10 μC. Tentukan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan di titik A. Di titik A ini yang ditanya. Berarti kita harus menggambarkan dulu kemana arah-arah gaya yang disebutkan oleh muatan B dan muatan C di titik A ya. Sekarang A oleh B, lihat muatannya. Di sini A-nya negatif, B-nya positif. Berarti A ini akan tertarik ke B. Ini ya. Kemudian A oleh C, A-nya negatif, C-nya positif. Berarti nanti A-nya akan tertarik ke C. Gini. Ini Miss namain ini adalah F A oleh B dan ini F A oleh C gitu. Nah, FAB dan FAC ini dia membentuk sudut 60 derajat ya. 60 derajat. Terus sekarang kita lihat ternyata ada dua buah gayanya yaitu FAC dan FAB. Nah, kalau kita mau mencari besar FAB itu sama dengan K QA QB per RAB kuadrat. Sementara untuk FBC itu berarti kan FAC itu berarti K QA QC per RAC kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini QA-nya sama besarnya, QB-nya sama nggak sama dengan QC? Oh, ternyata QB-nya kan tadi 10 mikrocoulomb, C-nya juga 10 mikrocoulomb. Ternyata sama. Terus jaraknya juga sama nih. Berarti dengan demikian FAB ini sama dengan FAC. Yaitu K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Terus QA-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian QC atau QB-nya yaitu 10 kali 10 pangkat minus 6. Jaraknya adalah 5 cm yaitu 5 kali 10 min 2 dikali dengan 5 kali 10 min 2 gitu ya. Nah, terus kita coret nih. Ini jadi 2 di sini ya. Kemudian kita pinjam 1 boleh ya. Kita pinjam 1, jadi di sini 20 bagi 5 gitu ya. Ini naik dulu ke atas ya. Kalau kalian bingung, jadi di sini 9 kali 2 kali 10 pangkat 9 min 6 adalah 3 min 6 min 3 plus 4 1 min 3 plus 4 1 min 2 1 plus 2 3 ya, dibagi dengan 5. Nah, ini kita pinjam 1 ya, jadi 9 kali 20 kali 10 pangkat 2 per 5. Nah, ini kita bisa coret jadi 4 gitu. Sehingga FAB atau FAC nya besarnya adalah 9 kali 4 yaitu 36 kali 10 pangkat 2 itu ya.
gitu. Terus karena ini adalah sudutnya yang terbentuk, ingat aturan vektor bahwa tetanya untuk F1 sama dengan F2 sama dengan F, maka kalau dia sudutnya adalah 90 derajat, maka resultannya adalah besarnya itu F akar 2. Terus kalau dia tetanya itu adalah 60 derajat, maka resultannya yaitu F akar 3. Kemudian kalau dia sudutnya adalah 120 derajat, maka resultannya adalah F itu sendiri, gitu ya. Nah, lihat di sini ada yang salah hitung nggak ya? 9 dikurangi 6, 3. 3 min 6 min 3. Min 3 plus 2. Min 3 plus 2. Oh, min 1. Min 1 plus 2. Pangkat 1 ya. Maaf, ini misalnya hitung. Ini pangkat 1. Sehingga ini nggak ada. Jadi jawabannya adalah 36. Gini, 36 Newton. Nah, karena dia sudutnya itu adalah 60 derajat, berarti jawabannya ini. Sehingga kita bisa resultannya adalah 36 akar 3, yaitu D ya. Gitu. Kemudian ini soal berikutnya. Yang ditanya di sini adalah resultan gayanya yang dialami di titik A. Jadi kita harus gambarkan dulu nih arah-arah gayanya. A, dia akan mendapat pengaruh gaya oleh B, itu A dan B karena sama-sama negatif. Ini negatif positif dengan positif, berarti dia nanti akan tertolak ke sana. Ini adalah F A oleh B. Kemudian ini positif, ini negatif, dia akan tertarik ke sana. Ini adalah F A C, akibat pengaruh oleh C, gitu ya. Nah, sudut antara FAB dan FAC berapa? Sudutnya adalah 120 derajat, gitu. Kemudian sekarang kita hitung. Ini karena dia A, B sama AC-nya beda-beda muatannya, berarti kita memang harus hitung satu per satu ya. Satu per satu, di sini kita akan hitung FAB adalah AQB per RAB kuadrat. Berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita kalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian QB-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya berapa tadi? Sisinya 3 cm, berarti 3 10 min 2, 3 10 min 2, gitu ya. Nah, 3 kali 3 adalah 9, berarti ini 2 kali 5, yaitu 10. Nah, ini kan angkanya sama dengan soal yang tadi ya, 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Tadi ini kali 10 pangkat 1, berarti 100. Sekarang kita hitung FAC-nya. FAC berarti QA, QC per RAC kuadrat, gitu ya. 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian 15 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2, 3 kali 10 pangkat min 2. Ini sama dengan yang tadi, ini jadi 30 kali 10 pangkat 1, yaitu 300. Nah, ini kan angkanya beda nih, kita nggak bisa gunakan rumus yang tadi ya. Jadi ini betul-betul harus dihitung. Maka resultannya adalah, sebentar garis dulu. Resultannya adalah akar dari FAB kuadrat tambah FAC kuadrat tambah 2 FAB FAC
cos 120. Nah, perlu diketahui bahwa cos 120 sama dengan min setengah. Sehingga resultannya adalah, kita masukkan aja angkanya, 100 kuadrat tambah 300 kuadrat ditambah 2 kali 100 kali 300 kali min setengah. Nah, ini bisa kita coret di sini, ini jadi minus, gitu ya. Nah, 100 kuadrat adalah 10.000 ya, tambah 90.000 kurang berapa? 30.000 kurang nolnya, berarti akar dari 70.000 ya, yaitu 100 akar 7 ya, benar ya. Nah, jadi jawabannya yang C gitu. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah tentang kapasitor. Di sini ditanyanya adalah muatan pada kapasitor C5. Yang ditanya pada C5. Di mana itu C5? C5 itu yang ini. Nah, C5 yang itu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Pertama kita serikan dulu antara C2 dengan C3. 1 per C seri sama dengan 1 per C2 tambah dengan 1 per C3. 1 per 6 tambah 1 per 6. 2 per 6. Maka C serinya adalah C seri 1 ya. C seri 1 ini adalah 3. Kemudian kita cari yang C4 dan C5. 1 per C seri 2. 1 per C4 tambah dengan 1 per C5. 1 per 12 tambah dengan 1 per 6. Berarti di sini 12, 1 tambah 2. 12. 3 per 12. Berarti C seri 2-nya adalah 12 bagi 3. Kita balik ya, jangan lupa. Menjadi 4 gitu. Terus kita apain lagi? Kita paralelkan. Paralelkan C paralel sama dengan C seri 1 tambah C seri 2. Berapa tuh? 3. Kok 3 sih? 6 bagi 2 ya, benar ya. 3 ditambah, sebentar lihat dulu. Seper 6 tambah, sebentar, ini ternyata ada yang salah. Seper 6 tambah sepertiga ternyata di sini. Jadi di sini adalah 3, di sini adalah 2 gitu ya. Untuk kedeteksi. Ini berarti di sini 2 tambah 4 yaitu 6. Kemudian kita serikan lagi ketemu dengan jadi C seri 3 ya. 1 per C1 ditambah dengan 1 per CP gitu. 1 per C seri C1-nya adalah 6 ya. Tambah dengan 1 per 6 yaitu 2 per 6. Maka C seri 3-nya adalah 3 farad. Kemudian kita cari Q totalnya. Q total sama dengan C seri 3 di sini karena sudah tidak ada lagi dikali dengan V. Berarti 3 dikali dengan 12 yaitu 36. Terus karena ditanyanya adalah Q pada C5, berarti kita harus mencari dulu V-nya ya, V paralelnya. V paralel sama dengan Q total dibagi dengan C paralelnya. Mana C paralel ini ya? Nah, ini ya, Q totalnya tadi 36. Bagi 6 yaitu 6 volt. Nah, sekarang kalau udah tahu itu besar VP-nya segitu, kita cari lagi berarti untuk Q. Nah, C5 itu terletak pada C seri 2. Berarti kita cari Q seri 2 gitulah namanya. Q seri 2 itu adalah C seri 2 dikali dengan VP gitu. Karena pada rangkaian paralel itu tegangannya sama ya. Jadi kok 6 sih. C seri 2-nya tadi berapa? C seri 2-nya itu adalah 4 ya. 4 dikali dengan 6 yaitu
24 kolom. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi jawabannya 24 kolom. Udah. Ya, rasa cukup sampai di sini ya. Silahkan dipelajari lagi apa-apa yang sudah dimengerti. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.